Sahron, Aulia Mutmainnah, Afriyuda, Alwi Lukman Al-Akhdal, Ahmad Asnaman Amirullah. Baik, pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu pengertian profesi keguruan. Profesi keguruan. Dalam materi pembahasan kali ini, kita dapat mengenal sedikit tentang profesi keguruan. Namun sebelum itu, kita terlebih dahulu mengetahui apa itu profesi dan keguruan. Next. Pengertian profesi. Profesi menurut ahli. Yang pertama, kantor. Profesi merupakan pekerjaan dari kelompok terbatas orang-orang yang memiliki keahlian khusus yang diperoleh melalui training maupun pengalaman lain. Penyandang profesi ini dapat membimbing atau memberi nasihat, bahkan digunakan untuk melayani orang lain dalam bidangnya. Selanjutnya, menurut Sonny Keraf, profesi adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai nafkah hidup dengan mengandalkan keahlian dan keterampilan yang tinggi dan melibatkan komitmen pribadi yang profesional, merupakan orang yang menekuni pekerjaan dengan purna waktu. Mereka hidup dari pekerjaan itu dengan mengandalkan keahlian tersebut sebagai keterampilan dengan komitmen pribadi yang tinggi. Selanjutnya, menurut Borg, profesi merupakan suatu kombinasi fitur, kewajiban, dan hak yang dibingkai dalam kesepakatan nilai profesional yang umum. Next. Karakteristik profesi. Memiliki keahlian berdasarkan pengetahuan teoritis. Para profesional akan memiliki pengetahuan teoritis dan ekstensif pada keahlian untuk mempertemukan pengetahuan tersebut. Yang kedua, memiliki pendidikan yang ekstensif merupakan profesi pendidikan yang cukup lama dengan jenjang pendidikan tinggi bagi profesi prestisius. Yang ketiga, memiliki ujian kompetensi atau ujian pengetahuan di bidang tertentu, di mana biasanya ada syarat untuk lulus tes yang menguji pengetahuan teoritis. Yang keempat, adanya pelatihan institusional untuk mendapatkan pengalaman praktis sebelum menjadi anggota penuh organisasi profesi. Yang kelima, biasanya akan ada asosiasi profesional atau organisasi sebuah profesi dengan tujuan untuk meningkatkan status para anggotanya. Next. Pengertian keguruan. Secara umum, pengertian keguruan adalah seorang tenaga pendidik profesional yang mendidik, mengajarkan suatu ilmu, membimbing, melatih, memberikan penilaian, serta melakukan evaluasi kepada peserta didik. Yang pertama, menurut Triatmaka. Menurut Triatmaka, pendidik atau guru adalah orang yang bertanggung jawab untuk memberikan bantuan kepada siswa dalam pengembangan baik fisik dan spiritual. Yang kedua, Husnul Khotimah merupakan pengertian guru yang memfasilitasi proses peralihan ilmu pengetahuan dari sumber belajar ke peserta didik. Yang ketiga, Gilang Purwanto. Menurut Ngalim Purwanto, pengertian guru adalah orang yang pernah memberikan suatu ilmu atau kepandaian kepada seseorang maupun kepada sekelompok orang. Yang keempat, Mulyasa merupakan selanjutnya Dr. RSM Besar Usman. Pengertian guru adalah setiap orang yang berwenang dan bertugas dalam dunia kependidikan dan pengajaran pada lembaga pendidikan formal
Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, pengertian guru adalah tenaga pendidik profesional yang memiliki tugas utama untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini melalui jalur formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Next. Tugas dan tanggung jawab seorang guru. Ada beberapa tugas utama guru, yaitu 1. Mengajar peserta didik. Seorang guru bertanggung jawab untuk mengajarkan suatu ilmu pengetahuan kepada murid. 2. Mendidik para murid merupakan hal yang berbeda. Dengan mengajarkan suatu ilmu pengetahuan, dalam hal ini kegiatan mendidik adalah bertujuan untuk mengubah tingkah laku murid menjadi lebih baik. Proses mendidik murid merupakan hal yang lebih sulit untuk dilakukan ketimbang mengajarkan suatu ilmu pengetahuan. Selain itu, seorang guru harus dapat menjadi teladan yang baik bagi murid-muridnya, sehingga para murid dapat memiliki karakteristik yang baik sesuai norma dan nilai yang berlaku di masyarakat. Ketiga, melatih peserta didik. Seorang guru juga memiliki tugas untuk melatih para muridnya agar memiliki keterampilan dan kecakapan dasar. Bila di sekolah umum para guru melatih murid tentang keterampilan dan kecakapan dasar, maka di sekolah kejuruan para guru memberikan keterampilan dan kecakapan. Yang keempat, membimbing dan mengarahkan. Para peserta didik mungkin saja mengalami kebingungan atau keraguan dalam proses belajar mengajar. Seorang guru bertanggung jawab untuk membimbing dan mengarahkan anak didiknya agar tetap berada pada jalur yang tepat. Dalam hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan. Yang kelima, memberikan dorongan pada murid. Poin terakhir dari tugas seorang guru adalah untuk memberikan dorongan kepada muridnya agar berusaha keras untuk lebih maju. Bentuk dorongan yang diberikan seorang guru kepada muridnya bisa dengan berbagai cara, misalnya memberikan hadiah. Next. Peran guru. Guru memiliki peran penting dalam pendidikan setelah memahami apa saja tugas dan tanggung jawab seorang guru. Maka kita akan mengerti apa saja peran guru bagi para muridnya. Adapun peran guru adalah sebagai berikut. Sebagai pengajar, sebagai pendidik, sebagai pembimbing, sebagai motivator, sebagai teladan, sebagai administrator, sebagai evaluator, sebagai inspirator, dan lainnya. Baiklah, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya buka sesi tanya jawab. Kami hanya menyebut Halo, dua orang penanya. halo Nanda. Ya, Seperti ini. Jadi silakan teman-teman menulis di chat. Ya, di chat room saja. Pertanyaan buat kelompok 2. Sambil kelompok berikutnya siapa, Nak? kelompok 1 Ibu. Ya, silakan kelompok 1 persentase. Yang mau bertanya silakan menulis di chat room saja. Kelompok 1. Ya. Yang lainnya karena yang bertanya kali ini tidak bertanya lagi nanti untuk kelompok 1 ya. Jadi yang lainnya sambil menyimak. Seperti itu. Biar kita tidak membuang waktu ya. Kita persilakan dulu kelompok 1 presentasi, kemudian yang mau bertanya silakan menulis saja di chat room.
perhitungan, tidak usah karena biasa juga tidak jelas pendengaran ya. Lebih bagus ditulis, jadi tulis nama dan kelompok dalam kurung kelompoknya berapa dan pertanyaannya apa. Yuk lanjut.